Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'a ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Alif Adam Khalifatullah pada huruf Dal. Semoga pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita suatu kepahaman, ilmu dan hikmah kepada kita. Bagaimana kita dikenalkan tentang kedudukan dari makom huruf Dal yang menunjukkan keadaan manusia yang zalim, yang dilemahkan jiwa nafsunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia yang lupa diri kepada Allah untuk ditarik kembali kepada Allah dengan cara dilemahkan nafsunya, dilemahkan kekuatannya, sehingga dengan kelemahan itu dia sadar kepada Allah dengan cara seperti itu. Namun ketika tidak menyadarinya, maka akan menjadikan suatu keadaan titik akhir manusia itu akan ditenggelamkan dirinya pada suatu kesusahan dan kesulitan dalam keadaan keterpurukan di akhir hayatnya. Di dalam kitab tafsir Hijaiyah Alif Adam di Maqam Huruf Dal dijelaskan, huruf Dal adalah simbol insan yang sedang dilemahkan kekuasaannya. Bentuk huruf Dal yang kecil menunjukkan lemahnya diri dan bingung akan diri sebab tidak punya arah dan petunjuk hidup. Maka dengan banyak tunduk dan merenung serta lemah diri dalam mencari tujuan hidup yang hakiki, sungguh ketika kita memahami wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya, itu sangat nyata dan akan selalu mengingatkan diri-diri yang telah lupa kepada Allah untuk dikembalikan dengan cara dilemahkan jiwa nafsunya yang telah mengalami keadaan di huruf kha. Ketika manusia lupa kepada Allah, lebih banyak ingat kepada perkara urusan duniawi atau tulul amal atau bermegah-megahan, sehingga dengan cara itu Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada si hamba yang telah lupa diri
untuk ditarik paksa kembali kepada Allah dengan cara diberi keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat melemahkan. Itulah cara Allah mencintai, menyayangi hambanya untuk kembali. Walau dalam keadaan manusia banyak yang lupa, Allah tetap berkewajiban atau bersimpati atau menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada hamba dengan cara ditarik atau dilemahkan nafsunya agar manusia mau kembali kepada Allah dengan cara paksa. Itulah keadaan huruf dal. Sehingga keadaan seperti ini tidak hanya diberikan kepada kaum yang lupa kepada Allah, tetapi nabi-nabi pun juga diuji keadaan dal. Kalau kita melihat bagaimana keadaan dal merah yang diterima oleh para orang-orang dahulu yang mengingkari kekuasaan Allah, bahkan menentang, sebagaimana Fir'aun menentang Allah dengan kekafirannya. Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Ini keadaan paling terpuruk ketika Fir'aun diingatkan, namun tidak menghiraukan peringatan dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga jalan terakhir ketika Nabi Musa terpuruk di dalam keadaan terhimpit, maju menghadapi bala tentara Fir'aun, mundur menghadapi dalamnya Laut Merah, di antara hidup dan mati, tidak tahu kemana harus mengambil keputusan. Ini dal putih makom Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Ketika Fir'aun dengan makom jim hak lupa diri, merasa paling berkuasa dan siap untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel, disitulah ketika awal yang terjepit Nabi Musa di makom huruf dal. Maka ketika Nabi Musa diuji kekuatannya menjadi lemah di antara hidup dan mati, dihadapkan tentara Fir'aun atau dalamnya Laut Merah, itulah makom dal putih Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya di Laut Merah sehingga terbelah Laut Merah. Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah, terselamatkan melalui terbelahnya Laut Merah. Nabi Musa beserta umatnya bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ini menunjukkan pertolongan Allah kepada Nabi ketika Nabi terpuruk pada titik terbawah antara hidup atau mati. Sebaliknya ketika Fir'aun melewati makom kha dengan keadaan mengejar-ngejar Nabi Musa dengan pengikutnya untuk dibunuh, seakan-akan paling berkuasa, paling hebat, paling dikjaya. Seakan-akan Nabi Musa dan pengikutnya nyawanya di dalam genggaman tangan Musa dan para tentaranya. Disitulah posisi Nabi Musa dalam keadaan dal, sedangkan Fir'aun posisi dalam keadaan makom huruf kha. Ada dua sisi. Fir'aun di posisi huruf kha dengan segala kekuasaan dan kejahatannya,
Nabi Musa di makom huruf dal dengan kelemahannya. Ketika makom itu berjalan, Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga bisa melewati Laut Merah. Ketika itu Fir'aun gantian mendapatkan makom huruf dal, sama-sama masuk ke Laut Merah. Ketika Musa sudah melewati Laut Merah, menginjakkan kakinya di tanah Palestina, disitulah posisi tertutupnya Laut Merah. Fir'aun mengalami makom huruf dal, tapi dal merah. Dia dilemahkan oleh Allah dalam keadaan ditenggelamkan di Laut Merah. Sehingga ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, dia baru mengalami keadaan hidup atau mati. Ketika itu Fir'aun baru menyadari, mengakui bahwasanya ternyata dia mengakui Tuhan Musa itu benar ketika dia menghadapi antara hidup dan mati. Namun ada suatu cerita ketika Fir'aun mau menyatakan ketauhidannya kepada Allah, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada kisah malaikat Jibril tidak terima kalau Fir'aun mati dalam keadaan beriman atau mengakui ketuhanan Allah. Maka malaikat Jibril mengunci mulut Fir'aun dengan lumpur Laut Merah, sehingga ketika Fir'aun mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terkunci mulut dan tenggorokannya sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang terdengar hanya suara Itu keadaan Fir'aun tenggelam di makom huruf dal merah. Ketika janji Allah memberi petunjuk atau memberi pertolongan kepada semua umatnya dengan mengingatkan Fir'aun untuk dijatuhkan di martabat antara hidup dan mati, tenggelam di Laut Merah, hati kecil Fir'aun juga masih mengakui tentang ketuhanannya Allah. Walaupun secara lisan dia tidak mampu menyempurnakan kalamnya, tidak mampu menyempurnakan syahadat kalimatnya, tapi ketika hati Fir'aun mengakui ketuhanan Allah, itu menjadi ranah Allah, itu menjadi hak Allah terhadap hambanya tentang keimanan masing-masing hamba. Kalau kita merujuk kepada makom dalnya Fir'aun di titik akhir hayatnya, direndahkan martabat tenggelam di Laut Merah antara hidup dan mati. Walaupun hati kecilnya ingin atau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan terbata-bata tertutup oleh lumpur, disitulah ada suatu titik keyakinan di hati. Walaupun menurut malaikat Jibril itu tidak dinyatakan satu keabsahan karena lesannya tidak sanggup untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya sebatas la. Tetapi kalau Allah yang dilihat dari hambanya adalah ketauhidan yang ada di dalam hatinya, itu adalah menjadi hak Allah. Itu menjadi hak Allah untuk menilai sejauh mana keikhlasan hati seorang hamba untuk menyatakan ketauhidannya kepada Allah, walaupun dengan hati terkecil yang ada
di dalam hatinya. Itulah kedudukan antara Nabi Musa dan Fir'aun di dalam membawa ketauhidan atau kalimatullah tentang la ilaha illallah. Maka ketika kita memakrifati huruf dal, disinilah Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan suatu teguran kepada kita dengan cara kita dijatuhkan, direndahkan di martabat yang paling rendah dengan kesulitan dan menjatuhkan kepada martabat yang serba sulit. Disinilah Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk mau kembali kepada Allah atau tidak setelah kita dijatuhkan kepada martabat kesulitan. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami atau untuk memakrifati makom huruf dal, disinilah kita harus paham. Jangan sampai kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan makom huruf dal. Karena itu diibaratkan titik terakhir ketika manusia itu benar-benar melupakan Allah. Karena dengan cara itu Allah mengingatkan manusia dengan dilemahkan nafsunya dalam gambaran makom huruf dal yang mengecil, menunduk kepada Allah, mau kembali apa tidak dengan cara dipaksa nafsunya melalui kesulitan dan penderitaan. Maka perintah kembali itu pasti. Sebagaimana Allah memerintahkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulil fi ibadi fadkhulil jannah. Perintah kembali diawali oleh perjalanan nafsu yang sudah mencapai mutmainnah, diperintah kembali dengan kelembutan dan dimasukkan sebagai hamba untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi ketika nafsu yang belum mencapai derajat mutmainnah, amarah, alwamah, supiyah, ananiyah, cara Allah mengembalikan nafsu untuk ditarik irji'i ila rabbiki dengan cara dimutmainnahkan dahulu, dengan cara dilemahkan kekuatannya, dibuat susah, dibuat sulit. Maka kalau kita memahami ketika kita mengalami suatu keadaan kesulitan, kita mengalami keadaan suatu keterpurukan, kita menghadapi suatu keadaan penderitaan, kita harus ingat ada apa di balik penderitaan kita di makom huruf dal. Suatu kesimpulan yang sangat jelas, tidak ada seorang manusia diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk penderitaan atau kesulitan, tiada lain adalah agar manusia itu segera bergegas kembali kepada Allah. Tinggal kita mau kembali secara dipaksa dengan penderitaan, atau kita kembali kepada Allah dengan keikhlasan. Ada dua pilihan. Kalau kita ikhlas kembali kepada Allah, kita menyadari kesalahan kita, kita lanjut ke makom huruf dal, jadilah kesadaran jiwa nurani kembali kepada yang hak. Tapi ketika kita tidak berpikir dengan nurani,
selamanya kita akan tidak pernah kembali kesadaran kita kepada Allah, tetap kembali kepada urusan dunia, menyelesaikan permasalahan dunia, menutup permasalahan dunia, mencari cara untuk menyelesaikan problema dunia. Kalau tidak dengan cara ingat kembali kepada Allah melalui doa, maka ketika orang ingin menyelesaikan seluk-beluk permasalahan dunia, akan mengambil jalan pintas melalui cara-cara yang diharamkan oleh Allah, menuju tempat-tempat yang diharamkan, minta tolong kepada tempat-tempat yang diharamkan, tidak kembali kepada ketauhidan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi kembali kepada cara-cara pintas yang diharamkan. Karena kesusahan yang Allah turunkan kepada manusia bukan berarti Allah benci, tetapi kenyataan hakikatnya Allah mencintai hamba untuk kembali kepada Allah dengan jalan-jalan kesadaran dan keikhlasan, melalui keikhlasan penghambaan, kerendahan, menyatakan rendah di hadapan Allah, melalui doa-doa dan penyembahan dan penghambaan. Tapi kalau kita tidak memahami tujuan dilemahkan di maqam dal, kembali kepada urusan jim hak hak, maka selamanya tidak akan pernah sadar. Ketika permasalahan selesai, jatuh lagi. Permasalahan selesai, jatuh lagi. Sampai begitu Allah selalu mengingatkan hamba-hamba yang lupa kepada Allah agar senantiasa kembali kepada Allah dengan cara direndahkan, dilemahkan nafsunya untuk kembali kepada Allah secara ikhlas dan sadar. Inilah maqamul hujjah. Maka dengan senang hati atau terpaksa, itulah bagaimana kita menilai panggilan Allah terhadap keadaan disusah payakan di maqam huruf dal. Maka ketika kita melihat bagaimana kedudukan maqam huruf dal di surat Al-Fatihah, inilah sebenarnya kedudukan maqam surat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disinilah sebenarnya kedudukan maqam huruf dal. Kita harus menyatakan diri di hadapan Allah sebagai hamba. Kita harus tahu bagaimana hamba merendahkan diri di hadapan Allah. Seorang hamba harus tahu bagaimana dia menundukkan ego diri nafsu di hadapan Allah. Ketika kita memahami iyyaka na'budu, kita harus memahami siapa Allah, siapa kita. Ada martabat yang berbeda. Dia yang maha kuasa, kita yang maha lemah. Dia maha kuat, kita yang maha lemah. Dia yang maha kaya, dia yang maha mencukupi, kita yang serba miskin dan fakir kekurangan. Sehingga ketika kita memahami maqam huruf dal, diselaraskan dengan ayat iyyaka na'budu, inilah kesadaran kita kepada Allah. Kita berangkat dari maqam huruf dal, mengakui betapa lemahnya diri kita sebagai hamba. Kita nyatakan kehambaan kita di hadapan Allah di dalam sholat dengan kalimat iyyaka na'budu. Maka disitulah kita diberi hak oleh Allah untuk menyatakan wa iyyaka nasta'in. Kita dipersilahkan oleh Allah, memohonlah, memintalah dengan pernyataan, kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, kepada Engkau kami memohon dan berdoa. Inilah jawaban ketika orang-orang berada di maqam
dal, yang naik ke makom dal putih. Ketika terpuruk mengenal Allah yang maha berkuasa, maha menghendaki segala sesuatunya, mengenal Allah maha kun, tempat bergantung Allah maha as-samad, maka disitulah tiada tempat pelarian kita memohon dan berdoa untuk melepaskan segala kesusahan kehidupan, keterpurukan, kecuali hanya Allah. Dengan kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka sebaik-baik doa orang yang berada di makom huruf dal adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Karena ketika kita keterpurukan, tidak tahu jalan keluar, sebagaimana Nabi Musa terpuruk di makom dal, terhimpit antara tentara Musa, tentara Fir'aun yang akan membunuh, sedangkan di belakang adalah lautan yang luas, Laut Merah. Hanya satu doa, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus, maka dibuka Laut Merah menjadi suatu jalan yang lurus. Ada suatu keselarasan. Maka kalau kita terpuruk kepada suatu jalan yang kita tidak tahu jawaban, doa yang harus kita panjatkan pertama kali kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena cara Allah menyelesaikan permasalahan kita dengan cara syariat, dengan cara menurunkan sebab, maka kita diperjalankan kepada suatu tempat-tempat untuk kita sebagai hamba harus menjalani makom kehambaan yang namanya makom syariat. Maka ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah dengan syariat, pukulkan tongkat ke Laut Merah, maka terbelahlah Laut Merah. Disitulah ikhtiar, disitulah perintah yang harus dijalani. Tidak mungkin Nabi Musa membelah Laut Merah tanpa adanya perintah. Sehingga apapun keadaan manusia untuk merubah nasib di dalam keterpurukannya, tetap kembali kepada yang namanya perintah. Ketika perintah itu diturunkan, Allah menghendaki kun suatu pertolongan, itulah Allah memberi yang namanya petunjuk jalan yang lurus, tinggal kita mau menjalaninya atau tidak. Itulah keterkaitan huruf dal sebagai makom keterpurukan dengan doa. Maka kita harus hati-hati ketika kita terpuruk dengan cara mengambil jalan-jalan pintas yang tidak berkait dengan petunjuk Allah, khususnya siratal mustaqim. Sehingga ketika Allah menyampaikan di dalam surat Yasin, wa anit buduni hada siratal mustaqim, ini sangat selaras dengan surat Al-Fatihah. Wa anit buduni, Allah menghendaki untuk kita semua menyembah kepadanya, mengikutinya, sama dengan pernyataan kita iyyaka na'budu, kan? Sama-sama esensinya penghambaan. Ketika kita menyatakan iyyaka na'budu, di dalam surat Yasin Allah memerintahkan wa anit budu, sembahlah aku, ikutilah aku, taatilah aku. Kita nyatakan iyyaka na'budu. Ketika kita memohon kepada Allah, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sebelum kita memohon petunjuk jalan yang lurus, Allah sudah memerintahkan wa anit buduni hada siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus.
Sehingga kalau kita melihat kasih sayang Allah, bahkan sebelum kita meminta petunjuk jalan yang lurus, Allah sudah menunjukkan hada siratim mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Tinggal satu pertanyaan, apakah sebenarnya jalan yang lurus itu? Ya kan? Apa makna dari jalan yang lurus? Jalan yang tidak bengkok, jalan yang ditempuh dengan istiqomah, jalan yang tidak ada suatu hambatan dan halangan, merupakan jalan-jalan yang telah dibentuk oleh kekuasaan Allah melalui petunjuk Allah dan wahyu. Memang jalan itu dipersiapkan Allah untuk Bani Adam. Ya Bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Semua Bani Adam, ya Bani Adam, ala ta'budu syaitan, janganlah kamu mengikuti syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan lakum, bagimu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Wa anibuduni, dan ikutilah aku, kata Allah. Wa anibuduni hadza siratim mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Maka keterkaitan ayat demi ayat itu sangat jelas. Maka ketika Allah menyatakan apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, tiada lain ketika Nabi Musa diturunkan dari surga. Allah menyampaikan di dalam ayat Quran di dalam surat Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Faman, maka barang siapa dari kelompok Bani Adam, karena yang diturunkan adalah Ibu Hawa dan Nabi Adam, tetapi Allah menjelaskan faman. Ketika faman, maka siapa tidak terkunci hanya kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, tetapi orang-orang yang dilahirkan di muka bumi sebagai Bani Adam setelah adanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Faman, maka siapa-siapa saja, ya termasuk kita, karena kita masuk dalam kelas faman. Man itu kita semua ini, bukan Nabi Adam, hanya Nabi Adam sama Ibu Hawa, tapi man siapa saja, khususnya Bani Adam. Faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, hudaya, petunjukku, faman tabi'a hudaya, fala, maka tidak ada khaufun, ketakutan, walahum, dan bagi mereka yahzanun, kesedihan. Ini suatu kunci dari Allah. Sekarang yang jadi satu pertanyaan, siapa yang mengalami suatu keadaan khaufun walau yahzanun? Hanya manusia. Karena bangsa malaikat tidak pernah tahu yang namanya sedih dan susah. Bangsa jin dan iblis tidak mengerti yang namanya sedih dan takut. Yang mengalami keadaan takut dan sedih hanya Bani Adam. Maka kunci Bani Adam untuk lepas dari keadaan makom khaufun walahum yahzanun, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang di makom dal, yang ada hanya khaufun wala yahzanun, takut dan sedih. Inilah makom keadaan daripada huruf dal. Orang yang mengalami kesedihan, orang yang mengalami ketakutan, inilah posisi orang-orang yang ada di makom huruf dal. Maka dijawab ketika Bani Adam mengalami suatu ketakutan dan kesedihan, suatu petunjuk dari Allah. Faman tabi'a hudaya, ya,
Barang siapa dari Bani Adam yang mengalami ketakutan, kesedihan, kembali kepada al-huda, petunjuk Allah. Itulah Shiratal Mustaqim. Maka ketika kita mengalami suatu keadaan kesedihan, kesusahan, penderitaan, ketakutan di maqam huruf dal, dengan berdoa memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, dijawab dengan jawaban al-huda. Itulah antara huda dan shiratal mustaqim suatu yang sangat berkaitan erat. Kalau orang bertanya apa itu shiratal mustaqim, al-huda. Kalau orang bertanya apa itu al-huda, Al-Quran. Ketika orang bertanya apa itu Al-Quran, Al-Furqan. Ketika orang bertanya apa itu Al-Quran, Al-Hakim. Ketika orang bertanya apa itu Al-Quran, An-Nur. Ketika orang bertanya apa itu Al-Quran, Al-Mubin. Maka mau tidak mau Bani Adam secara mutlak diperintahkan Allah untuk kembali kepada al-huda. Sebagaimana ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika pertama kali diturunkan dari surga dengan ayat faman tabi'a hudaya fala khaufun wala hum yahzanun, diterangkan di dalam surat Al-Baqarah. Itulah manajemennya, itulah urut-urutan dari ayat ke ayat dengan kisah-kisah, dengan juga makom huruf dal, sehingga saling keterkaitan. Kisah, ayat, petunjuk, jawaban, sehingga tidak ada orang mengatakan Allah diam, Allah bisu, aku berdoa Allah tidak mengerti, Allah tidak melihat aku susah, Allah tidak tahu aku menjerit. Ketika Allah mau mengatakan dan menjawab, ada budaya, inilah petunjukku, tapi kenapa engkau tidak mau mengikutinya? Ini tantangan bagi kita. Kalau Allah mau berkata, menyampaikan kepada orang-orang yang mengalami keterpurukan, ketertutupan akal sehatnya, ketertutupan hati nuraninya, yang ada hanya gelisah, susah, gelisah, tinggal kita mau atau tidak mau kembali kepada al-huda, petunjuk Allah yang sangat jelas dan nyata. Itulah kunci jawaban ketika kita masuk kepada makom huruf dal. Sudah diingat, karena ini kunci perjalanan manusia. Lanjut ke makom huruf dal, ro, za, sin, swin, sod, dot, to, atau kembali ke makom jim, ha, ho, dal, jim, ha, ho, dal, jim, ha, ho, dal, atau lanjut ke dal, zal, ro, za, sin, swin sampai mim, sampai khatam perjalanan huruf hamzah. Tinggal kita mau pilih jalan mana. Lanjut irji ila rabbiki rotan mardiyah, atau kembali kepada walab dolli. Akal sehat kita harus kita mainkan. Nah, itu nyata sekali. Maka dialah Allah yang selalu memberi petunjuk kepada hambanya. Sehingga itulah ketika kita paham diri kita yang penuh keterpurukan, mau nggak mau kita harus kembali kepada Allah. Tanda-tanda Allah ingin menarik hamba yang dicintainya pasti akan diuji dengan suatu penderitaan untuk dilemahkan nafsunya. Selain itu untuk disadarkan tentang bagaimana kebodohan si hamba itu. Maka kita lihat bagaimana kisah Nabi Ayub.
dijadikan sakit, itu bentuk kasih sayang Allah. Agar si Nabi Ayub benar-benar menyaksikan maha kuasanya Allah. Kita melihat bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan sumur, difitnah, di penjara. Ketika sudah melewati martabat huruf dal, naik derajatnya, dia akan menjadi raja-raja, perdana menteri, diberi kekuasaan, mendapatkan makom wakil, makom khalifah, menjadi perdana menteri. Bagaimana Nabi Muhammad ditempatkan di makom huruf dal oleh Allah dengan penderitaan fakir miskin, ketika menjadi anak yatim, kesusahan tanpa bapak dan ibu, tanpa kesenangan sama sekali. Apalagi puncak huruf dal Nabi Muhammad ketika susah melihat umatnya mengalami jahiliyah, mengalami kemusyrikan. Maka disitulah dalnya Nabi Muhammad susah sedih karena melihat nasib umat mengalami kejahiliahan. Disitulah makom dal Nabi Muhammad merenung, menunduk di mana? Di Gua Hira, memohon petunjuk pada Allah, berdoa bagaimana nasib umatku ya Rabb. Maka apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk mengatasi keterpurukan umat, dal umat yang Allah turunkan tetap kembali yang namanya Al-Huda dengan wujud Al-Quran, ya kan? Maka jangan sampai kita itu terlepas dari Al-Huda. Itu yang harus kita pegang teguh. Jadi suatu kewajiban Bani Adam. Bahkan Nabi Muhammad sekelas Habibullah, kekasih Allah, tetap harus menjalani makom huruf dal sebagai makom Bani Adam. Itulah sifat adil Allah kepada semua Bani Adam, tidak terkecuali. Sehingga kita paham bagaimana keadaan makom huruf dal. Kita uraikan secara simple, secara mudah tapi mengena. Maka dari itu cara mengunci kemakrifatan makom huruf dal. Satu, kita harus menyadari diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya. Kita akui ketidakberdayaan kita di hadapan Allah melalui sujud, rukuk, duduk di dalam sholat. Setelah kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah implementasi daripada kesadaran di makom huruf dal dengan cara berdoa. Kita makrifat dengan makom Allah As-Somad, kita menyadari kita yang butuh kepada Allah. Keterbutuhan kita kepada Allah jangan mendahului kebutuhan kita dengan yang namanya Al-Huda, petunjuk jalan yang lurus. Jangan langsung kita memohon kebutuhan hidup kita, ingin kaya, ingin makmur, ingin cukup, ingin mewah, ingin punya jabatan tinggi, ingin punya kekuasaan. Semua itu jika diiringi Al-Huda, petunjuk dari Allah, apa yang diberikan akan menjadi suatu amanah, anugerah, sehingga kita tidak termasuk orang yang dilulu. Sehingga apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah memahami makomnya atas pemberian Allah, dengan diawali memohon yang namanya hidayah, al-huda, maka apa yang telah Allah berikan kepada si hamba itu, baik kekayaan, baik kepandaian, baik keahlian, baik kekayaan, baik jabatan,
baik kekuasaan, semua menjadi suatu anugerah untuk menjalani tugas-tugas wakil Allah sebagai rahmatan lil alamin. Jadilah tugas kekhalifahan, mewakili sifat-sifat mulia Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Adil, As-Salim, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Ar-Rojak, Al-Wahhab, Al-Fatah, Al-Ghani wal-Mughni, As-Sabur, Al-Alim. Ya kan? Itulah tugas khalifah. Jika kita hanya sebatas makrifat mengenal Allah, tetapi tidak ada implementasi sebagai tugas kekhalifahan, maka apalah arti makrifat kita kepada Allah jika tidak ada suatu implementasi secara nyata sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk menjalankan tugas-tugas rahmatan lil alamin, menjalankan tugas kekhalifahan. Maka sebaik-baik hamba Allah atau umat Nabi Muhammad adalah umat yang bisa memberi manfaat kepada sesamanya, sesama orang lain. Alhamdulillah, semoga kajian kita malam hari ini benar-benar diridhai oleh Allah. Amin. Semoga Allah memberi kemakrifatan kita yang kuat terhadap huruf dal dan bisa menjalani sesuai hikmah daripada huruf dal dan keterkaitannya huruf dal dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dibarakati karomati huruf dal, dibarakati karomati ayat Quranul Azim, wabil khususon ayat suratul Fatihah, ya kana wa ya kana nasta'in. Semoga kita diberi kemarifatan yang kuat dalam menjalani kehidupan kita ini. Dibarakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.